Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Putri Anggraini dari kelas A1 dengan NIM 2190302045. Di sini saya ingin menampilkan konsep bisnis dan analisa kelayakan usaha. Dalam penyusunan konsep bisnis memiliki beberapa langkah dan kriteria. Langkah yang pertama, menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Sebelum menentukan produknya, kita memiliki 3 kriteria. Yang pertama, nama produk atau jasa. Yang kedua, deskripsi produk atau jasa. Dan yang ketiga, bentuk paket penjualan. Langkah kedua, mengidentifikasi target pasar. Dalam membuat target bisnis ini, memiliki 2 bagian. Bagian pertama, target pengguna atau klien. Bagian kedua, target lokasi pemasaran. Langkah ketiga, mengidentifikasi alasan pengembangan produk. Dalam langkah ini terbagi menjadi 2 poin. Poin pertama, kesenjangan produk atau jasa, dan poin kedua, peluang pasar. Langkah keempat adalah mengembangkan fitur spesial. Dalam langkah ini memiliki 4 bagian. Yang pertama, tujuan penggunaan produk atau jasa. Yang kedua, fitur-fitur utama yang ditawarkan. Yang ketiga, manfaat produk atau jasa. Dan yang terakhir, reliabilitas. Langkah terakhir, mengembangkan tim manajemen yang terdiri dari personal branding tim konsultan dan kualifikasi tim. Checklist analisa kelayakan usaha yang akan kita nilai berdasarkan hasil survei. Terdapat 3 penilaian. Nilai yang pertama, potensi rendah dengan nilai -1. Yang kedua, potensi sedang dengan nilai 0. Dan yang ketiga, potensi tinggi dengan nilai 1. Yang pertama, analisa kekuatan ide bisnis produk atau jasa. Terdapat 2 kriteria. Yang pertama, tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Ini memiliki 7 bagian, 6 diantaranya mendapat nilai 1 dengan total nilai 6, dan 1 diantaranya mendapat nilai 0 dengan total nilai kriteria 1 sama dengan 6. Yang kedua, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Terdapat 3 bagian, 2 diantaranya mendapat nilai 1. Selanjutnya, unit yang kedua, kelayakan target industri. Unit ini juga memiliki 2 kriteria. Kriteria yang pertama, daya tarik industri. Terdapat 5 bagian, 4 diantaranya. Unit yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Dalam unit ini memiliki 2 kriteria. Kriteria yang pertama, kecakapan atau prowess management. Kriteria ini terdapat 5 bagian, 3 diantaranya berpotensi tinggi dengan nilai 1, dan 2 diantaranya berpotensi sedang dengan nilai 0. Total nilai kriteria pertama sama dengan 3. Yang kedua, kecukupan sumber daya. Kriteria ini memiliki 2 bagian, 1 diantaranya mendapat nilai 1, dan satunya lagi mendapat nilai 0, dengan total nilai kriteria yang kedua sama dengan 1. Kemudian kedua nilai tersebut dijumlahkan dan dibagi rata-rata mendapat nilai 2 untuk unit yang ketiga. Selanjutnya, unit keempat, kelayakan finansial. Unit keempat ini berbeda dari sebelumnya karena memiliki 3 kriteria. Kriteria pertama, total modal awal yang dibutuhkan. Memiliki 3 bagian dan mendapat nilai 0. Kriteria kedua, kinerja keuangan bisnis sejenis. Memiliki 3 kriteria dengan total nilai 3. Yang terakhir, kriteria ketiga, daya tarik finansial keseluruhan dengan total nilai 3. Untuk nilai rata-rata unit keempat ini, kita mendapat nilai 2. Unit terakhir yaitu unit kelima, merupakan potensi keseluruhan dari 4 unit sebelumnya. Dalam tahap ini merata-ratakan dari unit sebelumnya. Jika mendapat nilai akhir -1 sampai 0, maka dikategorikan bisnis tersebut tidak layak. Apabila mendapat nilai lebih dari 0 sampai 2, berarti bisnis tersebut layak. Dan jika mendapat nilai lebih dari 2, berarti bisnis tersebut sangat layak. Dalam analisa ini, saya mendapat nilai 2,75, yang artinya bisnis saya sangat layak dan harus segera diwujudkan. Kesimpulan dari bisnis analisa ini merupakan ide bisnis yang sangat layak untuk diwujudkan dan dikembangkan di masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.